Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Apa kabar semuanya pemirsa OPJ, obrolan prestasi Jakarta? Semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Kali ini kami host Hari Bukhari mengajak kita untuk obrolan prestasi Jakarta dengan tema mampukah olahraga prestasi menjadi industri. Di sini kami menghadirkan narasumber Jul Farsa sebagai ketua harian bola voli Indonesia ya, Jakarta ya. Dan sebelah sana Pak Raja Bangkit dari praktisi hukum ya Pak Bangkit ya. Ya. Silakan Bang Jul perkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Buhari. Perkenalkan, saya Ketua Harian Pemprov PPSI DKI Jakarta yang saat ini menangani pembinaan dari mulai atlet usia dini sampai kepada senior, dan untuk mewakili DKI Jakarta di pertandingan-pertandingan kejurnas maupun PON pada umumnya. Dan saat ini juga kami lagi mempersiapkan atlet-atlet ini untuk bisa training center untuk persiapan prapon ya di tahun 2024 nanti ya. Dan praponnya sendiri dilaksanakan di tahun 2023. Iya. Dan tentunya pada kesempatan ini sangat baik, saya sangat berterima kasih sekali Pak Buhari dan Pak Bangkit bahwa saya bisa ketemu di sini, dan mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang untuk memajukan olahraga, khususnya bagaimana olahraga ini masuk ke dalam kategori yang industri yang bisa memasarkan dan bisa membiayai dirinya sendiri serta menghasilkan bagi baik itu dari pemain, official maupun added value bagi supporting olahraga lainnya. Oke, Pak Bangkit silakan perkenalkan diri. Terima kasih Pak Buhari. Saya RBJ Bangkit, praktisi hukum olahraga dan bisnis, dan tertarik sekali dengan industri olahraga. Ya, semoga olahragawan di Indonesia ini benar-benar adanya suatu perubahan dalam strata sosial di Indonesia. Terima kasih. Oke. Pemirsa, selain dari praktisi hukum, Pak Bangkit ini juga mengurus olahraga tenis meja ya Pak Bangkit ya. Saat ini para pemain tenis meja tengah berjuang di kejurnas di Manado ya. Ya. Kita tahu dulu olahraga tenis meja itu sangat luar biasa perkembangannya. Di mana waktu zamannya Ali Said bergulir yang namanya silatama ya Pak. Kita itu sebagai industri olahraga sudah mengarah ke sana ya. Ada klub-klub yang kami cukup kenal, ada PTM Ayam Merak maupun PTM Syukur, Jarum dan Gudang Garam ya itu. Dengan luar biasa, ada di sana ada Diana Wisan ya sebagai leadernya. Juga untuk kalau ini bola voli ya. Dulu kita kenal ada yang namanya Lipokarya ya Pak. Itu sebetulnya udah mengarah ke sana ya sebagai industri olahraga Bung Jo. Ya, sebetulnya itu dikatakan masih dalam konteks amatir ya. Amatir ya. Tetapi memang itu mengeksplor prestasi dari atlet ya, untuk bisa mereka itu nantinya diterima oleh perusahaan yang menampilkan atau membina bola voli itu sendiri. Ya, sehingga saat mereka itu bisa tampil atau mempunyai prestasi yang baik, tentunya mereka akan diterima bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, sehingga perusahaan yang bersangkutan juga mendapatkan value ya, bahwa itu nantinya dijadikan semacam ikon untuk mengikuti berbagai
pertandingan resmi maupun pertandingan tidak resmi yang mewakili perusahaan, sehingga otomatis perusahaan ini terangkat ya dari sisi brandingnya, sehingga dikenal oleh masyarakat dan juga bisa menjual produk-produknya. Dulu sempat main di klub mana Bang Jul? Ya, kalau saya dulu mainnya di klub JVC dan JVC, juga pernah Maluku. Dan tentunya saya juga bagian dari pelaku sejarah untuk bisa diterima bekerja di perusahaan. Ya, perusahaan salah satunya adalah Bank DKI yang menerima saya, dan alhamdulillah bisa bekerja di Bank DKI dan karirnya di Bank DKI. Itu hasil dari main volley Ya, saat itu adalah memang hasil dari mempunyai satu prestasi, baik itu tingkat daerah maupun nasional. Sekarang tentunya saya tidak di Bank DKI lagi. Saya sekarang di Jakarta Experience Board yang menaungi atau bekerja dari sisi hospitality maupun dari sisi pariwisata. Ya, pemirsa perlu diketahui ini Bang Jul dulu posisinya sebagai open spiker ya, Bang Jul ya. Open spiker. Open spiker itu zamannya Imam Agus Faisal atau ya itu zamannya Imam Agus Faisal, ada Chandra Halim ya, Chandra Halim, Denny Hendry, Denis Tarore, demikian ya, pelatih waktu itu ada Yopi Harusia almarhum dan juga Pak Winarto, dan semuanya itu ya mewujudkan kita mempunyai satu prestasi yang mempertahankan medali SEA Games 4 kali berturut-turut gitu ya. Itu yang sangat-sangat fenomenal. 4 kali Bang Jul ngerasain ya. Saya hanya 2 kali. 2 kali ya. Luar biasa, tepuk tangan ya. Lanjut. Ya, sekarang kita memasuki soal mampukah olahraga prestasi menjadi industri. Bagaimana konsepnya, bagaimana caranya, sebelum kita harus tahu apa itu olahraga prestasi, apa itu olahraga industri. Mungkin dari narasumber bisa menerangkan. Saya minta Pak Bangkit dulu lebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Buhari. Bicara industri olahraga ini adalah bicara masalah produk. Ya. Dan bicara industri olahraga ini, alhamdulillah sekarang kita melalui pemerintah pusat sudah membuat suatu regulasi, yaitu Undang-Undang 11 2002 tentang olahraga. Di situ sudah ada yang namanya di bab 9 ya, industri olahraga. Nah, pemahaman menurut pemerintah industri olahraga itu adalah suatu kegiatan ekonomi bidang olahraga yang berbentuk produk, barang, dan jasa. Nah, seperti itu ya kan definisinya. Nah, desain ini adalah desain prasarana dan sarana. Ya. Prasarana ini ya kan dapat diperjualbelikan, dapat disewakan, dapat digunakan oleh masyarakat. Apa pemahaman prasarana di sini? Yaitu seperti infrastruktur gedung atau ruangan lingkungan yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan olahraga, kayak JIS lah, ya itu kan sudah ada untuk dimanfaatkan. Nah, kalau sarana itu adalah peralatan perlengkapan untuk digunakan aktivitas olahraga, kayak sementara kalau itu bola, ya kan, bat, kalau tenis meja dan sebagainya. Nah, itu masuk. Nah, manakala masuk ke pada perusahaan profesional, atlet prestasi itu kan artinya dia harus berpacu ya untuk menjadi profesional, karena profesional ini kan targetnya adalah mendapatkan uang atau lainnya. Nah, kalau prestasi sifatnya adalah prestasi untuk meningkatkan menjadi profesional di olahraga, kan itu. Karena tidak dapatkan uang itu hanya bonus. Jadi kan mulai dari prestasi dulu ya. Oh iya, dia prestasi dulu, nggak ujuk-ujuk menjadi profesional. Gitu, kayak Pak Jul ini, ya kan, ditingkatkan profesional sudah, kan gitu kan. Tapi dia punya basic prestasi, sehingga dapatkan menghasilkan, kan gitu. Makanya dia mampu menggunakan struktur organisasinya kayak semacam liga, kan gitu. Masuklah sponsorship di sini. Sponsorship di sini, ya kan, adalah prasarana dan sarana. Misalkan sponsor bola, kan gitu kan, Mikasa ya kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu ya, dapat sponsor itu dibebankan kepada sponsor dalam masalah
untuk yang namanya secara komersil. Demikian, Pak. Ya, ya. Kalau menurut Bang Gil gimana? Ya, kalau saya bilang betul ya, Pak Bangkit, karena ini kan berdasarkan undang-undang. Ya. Tentunya ada tahap awal ya, Ya. bahwa pemerintah pusat ini kan sudah mempunyai satu ketetapan undang-undang ini untuk dijalankan. Bagaimana mereka mempunyai satu fungsi, ya kan, untuk membina, ya kan, dan juga sampai kepada level-level yang terbawah dan termasuk ke pemerintah daerah. Tapi memang ujungnya adalah prestasi. Nah, prestasi ini bergulir, ini kan tentunya ada pembinaan. Dan pembinaan ini kan menghasilkan prestasi. Sehingga ini ada satu celah ya, yang seharusnya itu ujungnya adalah bagaimana olahraga ini bisa mengeksplor caburnya untuk bisa dijual sehingga mendatangkan hasil yang maksimal. Kepada siapa? Baik itu kepada atlet, kepada pemain, ya, kepada official maupun kepada perusahaan yang memang chip in di satu event olahraga ataupun satu olahraga tertentu. Nah, segala sesuatunya adalah ujungnya bagaimana ini mensejahterakan atlet dan official serta Pelaku olahraga ya. dan juga seluruh pelaku olahraga. Nah, dan itu akan diikuti juga adalah dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya, stakeholder lainnya. Contohnya adalah misalkan penjual aparel, kaos gitu ya, dan juga apalagi yang berkaitan yang mereka itu misal pendampingan sebagai manajer timnya, ya, manajer si pemainnya, itu hal semacam itu atau agensinya. Nah, ini kalau misalkan masuk ke dalam industri olahraga ini tentunya hal-hal yang berkaitan tadi yang jasa, sponsorship, ya, dan penjualan produk yang ada itu menjadikan olahraga ini bisa dijual, bisa juga dinikmati dan semua orang very happy. Itu yang paling penting. Tapi intinya juga si atlet harus punya manajerial ya untuk bisa mengakomodasi jadi dengan pihak iklan ataupun yang lainnya ya. Ya, memang atlet ini saat masuk ke dalam industri olahraga yang memang ini adalah menuntut prestasi, ya, Kualitas. yang berkualitas dan juga eksistensi. Tentunya atlet ini harus menunjukkan juga mereka itu punya skill yang baik, punya knowledge yang baik terhadap olahraga, dan juga tentunya mereka juga bisa mempunyai satu negotiable yang baik untuk bisa menampilkan dan juga mendapatkan sesuatu yang memang untuk kebutuhan yang bersangkutan, si atlet yang bersangkutan. Itu yang paling penting, karena setiap industri olahraga ini begini, kita ngebayanginnya harus secara struktur nih Pak, bahwa apa yang didapatkan oleh atlet gitu ya. Ya, atlet ini mendapatkan kalau dia masuk ke dalam struktur itu ya, di dalam industri ini tentunya dia akan mendapatkan finansial yang sesuai dengan prestasi yang didapatnya. Contoh saat dia mengikuti event tertentu, saat dia itu dinilai dia masuk ke ranking 5, dia akan mendapatkan sejumlah finansial sesuai dengan prestasinya di ranking 5. Dan itu sangat berurutan sampai ke ranking 1, itu finansialnya akan semakin besar. Dan juga bagaimana sponsor untuk bisa masuk ke dalam si atlet menggunakan atribut aparelnya untuk promosi sponsorship dari sisi olahraganya itu. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua adalah dari sisi stakeholdernya ya. Stakeholder ini adalah suatu lembaga yang bisa menilai atlet itu layaknya dia mendapatkan finansial apa. Karena yang namanya industri ini adalah ujung-ujungnya ini adalah dihargai dengan financial. Ya, dia ada take and give. Kita memberikan prestasi itu bisa dilihat di tubuh kita ini ada atribut promosi sehingga kita bisa dibayar dan sponsor menikmati itu dan sama-sama win-win lah ya dalam hal ini. Itu sih Pak sesungguhnya. Kalau di Indonesia sendiri sudah adakah
cabang olahraga yang mengarah menjadi olahraga industri. Ya kalau kita lihat di Amerika kan ada basket ya, biasanya sudah jadi industri, tinju itu. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana menurut Pak Bangkit? Kalau pengamatannya sudah ada ya, termasuk juga voli ya, Ya, voli, ya, ya. sepak bola, terus tinju, ya banyak Pak. Bulu tangkis ya. Bulu tangkis sudah ada itu kan, sudah. Artinya itu cabur yang sudah mapan lah ya. Iya. Artinya untuk dilanjutin dengan mengeksplor dalam profesionalismenya, kan gitu. Sehingga karena parameternya namanya dia sudah industri olahraga, itu pasti ada penggandungan supporter. Ya, kalau tanpa ada supporter nggak mungkin dia bisa bergerak, ya kan. Nah seperti inilah pendukungan dalam masalah industri olahraga. Yang penting itu adalah apa ya? Ada namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Apa yang dikatakan oleh Pak Jul tadi ya kan, ditonton tuh enak, ya kan, sehingga terjadi segmen yang artinya benar-benar digandrungi atau hiburan, ya kan, oleh masyarakat dengan hiburan, tapi artinya hiburan yang berkualitas, ada permainan, sehingga yang supporter ini sampai bisa menggila-gila Pak Jul, ya tos, main nama tos itu ya, seperti itu ya kan, itu yang terjadi sekarang, itu yang nikmatnya, menariknya industri olahraga. Dan industri olahraga itu sampai kapanpun ya kan pasti akan survive. Ya. Kebutuhan kesehatan. Perlukah di sini peran pemerintah? Oh sangat Misalnya sebagai mengguidance. Iya. Mengguidance. Jadi gini, mempermudah perizinan. Itu salah satunya. Salah satu. Ya, penyelenggara itu pasti ada hubungan dengan perizinan. Perizinan inilah jangan dikategorikan buat seolah-olah ya kan Sulit ini, ya? bukan sulit ya kan, seolah-olah ini adalah basah. Nah ini persoalannya. Ya kan, kasihan juga itu penyelenggara itu. Catat ya, basah. Iya basah. Ya seperti itu. Oke, kalau menurut Bang Jul gimana? Ya, kalau saya contoh aja ya, memang di olahraga voli ya, khususnya karena saya di bidang voli, ya memang atlet-atlet ini kalau kita katakan ya, walaupun mereka itu digaji besar gitu ya, tentunya masih dalam kategori yang semi profesional ya. Semi profesional itu kenapa? Karena memang mereka itu dari kehidupan sehari-harinya kan mereka tidak hanya mengikuti pertandingan yang profesional, tetapi mereka juga harus berprestasi di event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu ya, apakah kejurnas, kejurda, sampai kepada PON gitu ya, dan membela daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam kategori profesional, tentunya ada event-event yang memang itu seharusnya dibuat khusus adalah untuk event-event yang profesional. Nah, kalau volley saat ini event profesionalnya berapa lama? Hanya 3 bulan. 3 bulan. Ya. Sepak bola bisa lama, bisa 6 bulan, bisa setahun gitu ya. Nah yang lain lagi bisa mingguan gitu bahkan gitu ya. Nah ini yang tidak konsisten ya. Nah artinya kalau kita sudah masuk ke dalam tingkat industri olahraga, ya itu betul-betul olahraga ini dieksplor adalah untuk memang orang-orang ataupun atlet-atlet yang profesional. Yang namanya atlet profesional itu tentunya mereka itu sudah autopilot, bahwa mereka bisa mempersiapkan kebugarannya ya, dan juga berlatihnya. Mereka bisa memilih pelatihnya sendiri, mereka bisa memilih manajernya sendiri, dan sudah semuanya itu kategori profesional yang sifatnya mandiri. Itu yang harus dilakukan. Nah, kita ini saat ini ya mungkin masih semi profesional, industrinya separuh-separuh ya, tidak full industri. Karena apa? Karena masih dalam kategori yang memang sesuai dengan kemampuan dari para promotor ataupun dari sisi cabur yang memang menyelenggarakan event-event semi profesional. Nah, yang membedakan adalah memang satu sisi bahwa atlet itu mendapatkan finansial yang terukur ya. Segala sesuatunya tidak sama kalau itu diselenggarakan oleh amatir. Itu yang hanya itu gitu ya. Dan itu harusnya
yang betul-betul harus berkesinambungan secara terus-menerus, yang sustain, sehingga betul-betul atlet kita ini sudah masuk ke dalam kategori industri. Dan itu cabornya pun sudah ditentukan bahwa itu adalah cabur olahraga yang bisa mendatangkan hasil baik itu dari sisi prestasinya maupun dari sisi finansialnya. Itu yang paling penting, dan itu berjalan dengan sustain, berkelanjutan. Pikir ya. Teragendakan lah. Kalau kita tahu kan Bang Jul ini sudah paham benar dengan di voli ya. Kalau kita boleh tahu berapa sih nilai kontrak yang paling tinggi di voli? Ya, kalau kita ngomong udah pasti voli untuk 1 bulan itu kontraknya 2 digit lah, gitu ya. Kita ngomong 2 digit, dan itu luar biasa ya. Kalau menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Tetapi kita tuh kalau di dalam industri itu masih sulit mencari ya bagaimana mengeksplor event ini agar itu bisa diskursus kepada seluruh masyarakat. Itu yang susah. Contoh adalah media televisi yang menyiarkan langsung pertandingan per pertandingan, sehingga itu layak ditonton, menarik, dan akhirnya sponsor akan datang ya, sehingga ini menjadikan pertandingan ini betul-betul punya nilai, gitu ya, punya value. Nah, pemain pun juga mendapatkan value itu tentunya. Kalau sekarang ini kan satu, kita bisa dapat dari mana coba? Pertama adalah kalau itu pertandingan liga ya, profesional ataupun semi profesional, kita mendapatkan hak apa? Satu adalah penjualan tiket. Itu. Yang kedua adalah penjualan e-board. Ya. Ketiga adalah aparel. Aparel itu yang tidak secara letterlock itu menggambarkan berapa banyak penonton yang melihat atau menggunakan aparel itu, enggak. Tapi dia beli putus ya. Soalnya kalau setiap event, satu event ini berapa ya itu yang dibayar. Hanya itu, ya kan? Sehingga ya pemilik klub ataupun perusahaan dalam hal ini ya sulit. Beda dengan di luar negeri. Saat mereka itu mendapatkan pertandingan home gitu ya, mereka juga dapat hak siar. Ya, artinya itu bisa dijual dan itu juga bisa membiayai klub yang bersangkutan untuk menarik pemain-pemain yang berkualitas yang bisa ditampilkan di dalam event itu untuk klub yang bersangkutan. Itu sesungguhnya. Makanya kalau ditanya kalau itu gajinya dua digit, sehingga kalau untuk voli aja sih berapa sih kalau satu klub? Ya average itu antara satu klub itu ya kalau yang maksimal ya 10 miliar untuk membiayai 3 bulan satu event. Satu event ya. Ya kan? Karena apa? Dia ada pemain asingnya, ya pemain asing paling tidak 2, ya itu kan? di Proliga ya? Ya itu di Proliga, dan dia harus menyiapkan home ya saat dia selaku tuan rumah, ya kan? Nah, kalau ditanya apakah home itu akan balik modal terhadap tiket yang kita jual, enggak juga. E-board yang kita jual itu akan balik modal, ya itu belum, gitu ya. Nah ini yang seharusnya dibantu ya. Dan juga dari sisi siaran televisi mungkin televisi ini kan jadinya akhirnya berkontrak berapa operation terhadap penayangan itu yang dibayar oleh hak siar oleh TV broadcast yang bersangkutan. Nah itu jadi bukan kembali kepada klub tapi kembali lagi kepada TV. Gitu ya, yang bisa untuk berkontrak di mana ada jurang pemisah antara klub yang ditayangkan sebagai home, baik itu dia bertanding si A sama si B, di mana itu terpisah. Dia adalah mengelola dirinya sendiri sebagai klub. Sisi lain, televisi juga mencari sponsorship yang lain untuk menayangkan event ini. Jadi tidak jadi satu kesatuan. Dan ini sangat berbeda. Makanya kalau di luar negeri yang konotasinya kita lihat tuh perputaran kontrak pembiayaan itu hampir ratusan triliun gitu ya. Kalau kita nih masih belum gitu. Karena apa? Masing-masing klub juga kalau kita lihat yang profesional sepak bola, dia juga ada TV broadcastnya gitu ya. Selain TV nasional ditayangkan juga oleh TV broadcast yang pemilik klub yang bersangkutan. Jadi ini lebih apa ya? Orang bisa memilih. Kalau dia punya satu klub yang dibanggakan, dia bisa lihat, oh TV-nya klub ini adalah
ini gitu ya, dia bisa lihat. Nah sehingga itulah yang mendatangkan pendapatan yang luar biasa sehingga bisa membiayai klub ini, sehingga menjadikan industri di olahraga. Itu sesungguhnya. Oke, kita lihat dulu ya komen ya dari Anton Maserio, mohon izin bergabung. Siap. Ya. Bagi sobat olahraga DKI Jakarta yang ingin bertanya bisa komen di kolom komentar. Oke. Koni Aceh, salam olahraga. Kemudian Ponco Manurung, saya juga mau Pak bekerja, bagaimana caranya? Saya ada emas Pak. Wah ini pernah mendapatkan medali emas berarti. Iya benar. Nah, Coba gitu ya. gimana Pak Bangkit? Apa tuh? Si Ponco Manurung, saya juga mau Pak bekerja, bagaimana caranya? Saya ada emas Pak. Ya ini kan artinya dia dapat emas ini waktu Event apa dan gitu ya. sebagainya kan gitu kan. Kalau artinya dia sudah dapat emas dari prestasi atau olahraga prestasi, dia bisa meningkatkan kualitasnya untuk menjadi yang namanya atlet profesional. Dan situlah apa yang diharapkan akan terjadi, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jun. Iya. Seperti Ya. itu. Sip. Tapi memang saya juga ingin menanggapi ya, bahwa ini kalau misalkan medali emasnya medali emas apa dulu? Iya betul. Kalau misalkan ini adalah medali emas untuk kejuaraan daerah atau misalkan PON, ya tentunya nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat ya, bahwa ada appreciate ya bagi pemerintah daerah bila mana atletnya di dalam berlaga di PON itu bisa mendapatkan medali emas dan bisa diterima sebagai PNS. Itu salah satunya, atau di split kepada BUMD misalkan. Nah itu ada kebijakan itu sehingga atlet-atlet ini betul-betul merasa dihargai bahwa dia itu dengan berjuang dengan maksimal mendatangkan medali emas untuk daerahnya dan itu dihargai oleh daerahnya. Syaratnya apa aja bisa? Ya syaratnya tentunya satu, prestasi itu adalah prestasi olahraga setingkat PON, gitu ya. Yang kedua tentunya dari sisi knowledge sekolah, ya kan? Sekolahnya pendidikan itu minimal mungkin SMA gitu ya. Atau kalau lebih baik kan sekarang kan kalau dia sudah punya prestasi banyak sekali beasiswa di universitas itu bisa kuliah, mudah-mudahan dia sudah S1 gitu ya. Nah, ini kan untuk meningkatkan juga nantinya dia berkarir di pemerintahan atau BUMD, misalkan seperti itu. Itu Pak. Kalau dari atlet poli yang Bang Jul tahu, siapa yang udah aja masuk di pemerintahan gitu ya, bekerja? Ya, kebanyakan memang kebanyakan kalau di voli itu dari BUMN maupun BUMD, Pak. Oh, banyak. Ya kan, misalkan dari sisi perbankan gitu ya. Kalau saya tahu banyak kan masuk di polisi. Dan juga sekarang ini di angkatan ya. Baik di TNI dan Polri tentunya. Ya, ada di TNI maupun ada di kepolisian. Dan itu memang sangat-sangat dilihat ya bahwa kalau kita lihat persyaratan ya, kemarin Kapolri juga menyampaikan kan, kalau ada misalkan anak bangsa ini ya dari olahragawan yang punya prestasi olahraga di daerahnya ya kan, itu bisa langsung bisa masuk ke kepolisian gitu ya. Sama juga di TNI, sama halnya, kalau dia punya prestasi olahraga minimal di prestasi PON, dia juga bisa bekerja di TNI, apakah itu di Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Dan dari sisi voli itu TNI itu Angkatan Laut punya tim, Angkatan Udara juga punya tim, ya. Angkatan Laut juga punya tim, semuanya punya tim. Nah, kepolisian juga demikian, ada kepolisian dari Bayangkara ya, Samator misalkan, ada juga polwannya, ya kan. Nah, semuanya itu adalah itu dibuka seluas-luasnya untuk atlet voli khususnya ya, yang punya prestasi. Mereka itu bisa diterima di tempat-tempat baik itu TNI Polri, BUMN maupun BUMD. Saya kira gitu. Saat ini sedang bergulir di Poli ya, di Poli divisi utama ya di Solo ya. Masih ada? Kiki saja. Ketika atlet yang bergabung di Platda di saat yang bersamaan diikut sertakan bertanding di liga,
bagaimana ya Kebijakan namanya. kebijakan. Ini yang bertanya nih tahu saya ada di sini, jadi bertanya sama saya nih. Iya. Di volley nih ya. Iya. Memang ini kejadian di volley ya, bahwa ada dua hal sesungguhnya. Makanya kita juga ingin ya dalam konteks talk show ini kita juga ingin memberikan pencerahan Iya, Pak, betul. bahwa ada dua hal yang terkait Kiki tadi. Pertama adalah dia kalau di pelada, di pelada ini dia harus berlatih dan dia mendapatkan benefit juga ya Iya. kan. Benefitnya berupa gaji dari sebagainya. KONI Iya. gitu ya kan, dan lain-lain gitu ya. Nah, saat dia itu pelada itu kan punya kewajiban untuk berlatih. Berlatih. Tetapi dalam konteks yang sama dia juga dibutuhkan untuk klubnya untuk bermain di liga gitu Iya. ya. Misalkan kayak di Pro Liga gitu ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Karena apa? Dari sisi ketentuan pemerintah ya kan. Kalau penghasilan itu ada dua, yang mana sesungguhnya yang harus kita terima? Iya, betul. Ya kan? Apakah ini kan bingung nih Kiki? Saya mau pilih Pro Liga pasti benar. Iya. Itu gajinya lebih besar dibandingkan yang maaf nih ya di apa misalkan di Tertentu. daerah ya tertentu gitu ya. Nah itu kan harus pilih. Nah kalau saya pilih di Liga, tentunya nanti akhirnya ini nanti akan tidak ada namanya di Iya. sini. Nah ini harus ada ini juga apa namanya keputusan yang nantinya bisa membuat atlet ini lebih tenang lah ya. Ya. Baik itu mereka membela di klubnya secara profesional maupun dia TC yang di bawah naungan pemerintah atau KONI. Nah kalau boleh saya saran gini, bahwa ini kalau kita lihat di Liga Inggris ya Pak, Inggris sendiri sepak bolanya ya, bahwa mereka itu tidak ada yang misalkan TC-nya itu terlalu lama. Tapi mereka itu melakukan kompetisi yang lama. Iya. Karena kompetisi yang lama itu juga menghasilkan prestasi. Prestasi ya. Nah, tadi kayak si Mbak Kiki saja ini kan tentunya mereka itu sebetulnya mereka tuh latihan di pelada. Tapi yang lebih baik adalah mereka mengikuti pertandingan di liga. Sebaiknya mereka direspon untuk bisa mengikuti pertandingan di liga. Nah, syukur-syukur kalau misalkan ada perusahaan yang mau untuk menggunakan atlet PON misalkan ya satu tim ya kan itu nggak masalah, mereka juga bisa latih tanding, mereka bisa mendapatkan penghasilan ya kan dari sisi liganya, dari KONI-nya juga mereka juga dapat penghasilan karena apa? Itu adalah atlet PON satu tim yang bertanding di liga. Itu yang paling penting mungkin bagi saya ya. Mbak Kiki tadi. Itu sering banyak terjadi tuh itu. Satu tim isinya Atlet pelada gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Iya. Pelatihnya juga adalah pelatih pelada gitu. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Sisi lain dia adalah profesional juga mengikuti serta liga karena ketentuan liga yang diikuti. Ya kan harus dibayar juga gajinya oleh si manajemennya. Ya, sisi lain dia adalah seorang atlet pelada gitu ya, yang juga digaji. Jadi dua hal ini yang harus dilakukan. Kenapa? Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya atlet itu berprestasi itu ada jangka waktu, Pak. Jadi saat dia berprestasi saat ini, yang mana usianya itu memang usia emas untuk berprestasi, silahkan kita juga meresponnya untuk menghargai. Di mana dia juga mendapatkan secara finansial yang tadi itu Pak, ya kan? Dari sisi liga dia dapat, dari sisi pelada juga dia dapat. Gitu. Itulah yang membangun industri juga untuk meningkatkan finansialnya atau pendapatan atlet kita. Itu sih Pak. Nah, saya kan mau tanya ke Bang Bangkit ya. Tahapan apa yang bisa dilakukan agar cabang olahraga bisa menjadi sebuah industri yang bisa berkembang tanpa harus ditopang anggaran negara? Ya, ini mungkin dimaksudkan adalah bukan cabang olahraganya, tapi atletnya ya. Atletnya. Yang dikatakan industri olahraga itu kan fokus pada atletnya. Kalau cabang olahraganya kan cabur organisasinya. Cabang olahraga. Ya jelas tadi kembali apa yang dijelaskan oleh Pak Jul pada awal cikal bakal dia sebagai amatir prestasi ke profesional kan di situ. Nah persoalannya kalau artinya dia masuk di profesional udah jelas ada kemandirian finansir kan gitu kan. Tapi ada Pak yang hubungan dengan masalah prestasi dan korelasinya dengan masalah
bantuan, ya kan, ya itu bicara masalah CSR, kan gitu lah CSR. Kalau seandainya cabur, ya kan, biasa aja dia mengelola sendiri, ya kan, nggak merangka mendapatkan benefit, ya kan, dia ciptakan lah artinya pertandingan, dia ciptakan dia sponsor dan sebagainya. Itu terlepas daripada sekarang KONI misalnya, nggak bisa digabungkan dengan KONI. Itu adalah kemandirian daripada organisasi cabur itu mengelola, ya kan, cabur itu sendiri, sehingga memiliki segmen. Ya, dengan ada segmen berarti ada jasa untuk yang namanya take and give dalam masalah finance. Demikian. Kalau menurut Bang Jul ya, butuh proses berapa lama sih agar olahraga prestasi bisa menjadi sebuah industri? Ya, sebetulnya kalau kita bilang setahun juga bisa. Cepat sekali. Karena jadi nggak ada batas waktu ya? Nggak ada batas waktu. Ya. Karena apa? Itu kan sesungguhnya kalau kita lihat cabur ini kan sudah mempunyai beberapa klub misalkan ya. Beberapa klub yang bisa kita eksplor. Yeah. Berarti tinggal nunggu waktu saja. Mau kita lakukan kapan industri di cabur yang bersangkutan ini. Dan tentunya ya kita harus punya keberpihakan ya dari cabur yang bersangkutan ya. Dan keberpihakan ini kepada siapa? Ya tentunya pemerintah daerah, ya pemilik TV broadcast, ya kan. Dan juga hal lain yang ada adalah pemilik stakeholder lainnya adalah sponsorship. Itu saja. Jadi kita coba untuk mengeksplor itu sehingga ini tentunya bisa dijual. Nah, masing-masing pemerintah daerah, pusat, stakeholder lainnya itu bisa bergabung, berkolaborasi bersama mewujudkan event ini menjadi lebih dan layak ditonton dan bisa menghasilkan. Itu sih Pak. Oke. Tak terasa ya kita ngobrol-ngobrol udah sampai di penghujung waktu. Sebelum kita tutup, saya minta Bang Jul pesan-pesannya apa yang harus disampaikan agar soal tema kita kali ini. Ya, pesan saya adalah bahwa industri olahraga adalah tergantung daripada kepengurusan caburnya masing-masing. Bahwa keberpihakan itu sangat penting. Bagaimana relationship atau kolaborasi yang dilakukan sehingga cabur ini bisa tereksplor ya dengan baik dan bisa dijual tentunya dan bisa menghasilkan sesungguhnya dari sisi pendapatan atlet dan juga bisa menghasilkan sponsorship yang banyak sehingga sponsorship juga merasa terbantu bahwa mereka tereksplor terhadap event ini. Itu yang paling penting. Artinya tadi simbiosis mutualisme. Satu sama lain saling menguntungkan. Itu yang paling penting. Dan kita dituntut untuk mempunyai satu keberanian di mana kita itu mempunyai satu percaya diri untuk bisa mengeksplor salah satu cabur ini menjadi cabur yang bisa mendatangkan benefit. Tidak hanya caburnya, tentunya cabur itu juga bisa mendatangkan benefit bagi sponsorship maupun TV broadcast. Itu yang paling penting bagi saya. Kalau Bang Bangkit gimana pesan-pesannya? Kalau saya hanya melihat pemerintah tuh apapun juga harus membina, mendampingi untuk menciptakan cabur profesional, cabur dikategorikan sebagai industri olahraga, ya kan? Dan pemerintah jangan kalah dengan pihak cabur bisa jalan sendiri, bisa mencari terobosan. Ya. Satu sisi, ya kalau kita merujuk pada Undang-Undang 11 tentang olahraga, tentang industri olahraga, ini nampaknya bisa lambat. Kenapa lambat? Peraturan pelaksana saja sejak terbit tahun ini 3 tahun kemudian baru terbit, kan itu. Mau bagaimana industri olahraga akan mafan, ya kan? Nah, cobalah jangan kalah dengan pihak cabur swasta sendirilah untuk artinya membangun industri olahraga. Demikian. Oke, terima kasih. Saya selaku host mengucapkan atas kehadiran Bang Bangkit dan Bang Jul di studio KONI DKI di lantai 4 ini.
Jangan lupa untuk terus menyaksikan acara OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta, setiap hari Kamis jam 2 siang. Saya Hari Bukhari, selaku host, mohon pamit, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.